Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Tirsa Febriani dari kelas PGSD 2A dengan NPM 24066124008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis buku Bahasa Indonesia kelas 1 pada bab keempat. Tugas ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Pada bab keempat ini ada 4 keterampilan bahasa, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Pada halaman 83 saya menemukan aspek kajian fonologi, yaitu menirukan bunyi atau melafalkan bunyi hop hop. Yang kedua ada morfologi. Anak mengenal kata kerja berimbuhan seperti men tambah tari menjadi menari, me tambah lompat menjadi melompat, bertambah lari menjadi berlari. Yang ketiga ada sintaksis. Guru memberikan atau menanyakan kalimat tanya sederhana seperti gerakan apa yang kalian suka. Yang keempat ada pragmatik, yaitu menanggapi ajakan dalam konteks bermain. Guru mengajak anak, ayo melompat, berlari, dan menari, dan anak-anak akan menurutinya. Yang kelima ada tata wacana, menyusun ujaran ajakan dalam konteks narasi. Ayo melompat, berlari, dan menari, itu termasuk ke dalam ajakan. Yang keenam ada psikolinguistik. Yang ketujuh ada puisi. Pengulangan bunyi hop-hop sebagai bentuk puisi lisan. Pada halaman 84 saya menemukan aspek kajian fonologi, yaitu membaca suku kata la, li, lu, le, lo. Yang kedua ada sintaksis, yaitu kajian tentang struktur dan susunan kalimat, seperti pada pertanyaan, apa yang kalian lihat? Berapa jumlah kaki binatang? Yang ketiga ada pragmatik, yaitu memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan. Yang keempat ada psikolinguistik, yaitu proses berpikir dari pengamatan visual ke verbal, mendorong interaksi antara persepsi, bahasa, dan kondisi anak. Yang kelima ada tata wacana, yaitu terdapat kesinambungan antara gambar, pertanyaan, dan diskusi. Yang keenam ada prosa. Prosa adalah karya sastra berbentuk naratif yang menggambarkan peristiwa atau cerita. Pengantar cerita fabel atau narasi sederhana dalam bentuk prosa naratif anak. Pada halaman 85, aspek kajiannya ada fonologi, yaitu menirukan suara onomatope boom. Boom ini adalah suara dari drum. Yang kedua ada pragmatik, yaitu menanyakan suara secara tidak langsung. Suara berisik apa itu? Yang ketiga, psikolinguistik, yaitu menstimulasi anak untuk merespon melalui bunyi dan gambar. Yang keempat ada prosa, yaitu cerita binatang bergerak dengan suara. Pada halaman 86, saya menemukan aspek kajian pragmatik. Pada kalimat, cobalah mengentakkan kaki seperti gajah. Yang kedua ada psikolinguistik, relasi antara bahasa dan gerak anak. Anak diajarkan untuk mengentakkan kaki seperti gajah. Yang ketiga ada drama, yaitu menirukan tokoh gajah. Gajah yang mengentakkan kaki dan anak-anak disuruh untuk menirukannya. Yang keempat ada prosa, yaitu cerita pendek tentang parade binatang. Saya menemukan aspek kajian fonologi, yaitu onomatope tet. Tet ini adalah bunyi yang keluar dari suara trompet. Yang kedua ada sintaksis, yaitu kalimat tanya sederhana. Tiga ada drama, yaitu parade yang dilakukan oleh binatang-binatang itu atau pertunjukan yang ada dalam drama tersebut. 4 ada prosa, yaitu cerita pendek tentang parade binatang. Pada halaman 88, aspek kajian yang saya temukan ada fonologi, yaitu
kata ajakan seperti ayo. Yang kedua ada morfologi, pemahaman bentuk kata kerja ajakan seperti ayo melompat dan ayo menari. Yang ketiga ada psikolinguistik, memancing gerak melalui bahasa seperti ayo melompat, ayo menari. Yang keempat ada drama, yaitu meniru peran tokoh kelinci untuk menari dan melompat. Pada halaman 89, aspek kajiannya yaitu fonologi, seperti pada kata wus, wus. Yang kedua ada pragmatik, ajakan tidak langsung, ayo tirukan suara mereka. Yang ketiga ada drama, yaitu meniru gerakan burung, seperti wus, 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 wus. Keempat ada prosa, yaitu cerita pendek tentang parade binatang. Ini masih lanjutan dari cerita yang di atas. Pada halaman 90 ada aspek fonologi, yaitu dalam pengucapan ca, ca, ca. Yang kedua ada sosiolinguistik, bahasa sebagai komunikasi sosial. Yang ketiga ada pragmatik, yaitu kalimat tanya reflektif, seperti apa kalian juga bisa berdansa? Yang keempat ada drama, yaitu semua binatang berdansa bersama. Dalam cerita ini memang disebutkan binatang-binatang itu sedang berdansa bersama, seperti gajah, monyet, dan hewan lainnya. Yang kelima ada prosa, yaitu cerita pendek tentang parade binatang. Pada halaman 91, aspek kajiannya ada sintaksis, yaitu kalimat tanya dan perintah. Seorang guru memerintahkan untuk melakukan apa yang diceritakan dalam buku, dan anak-anak harus menurutinya. Yang ketiga ada drama, meniru tarian binatang bersama teman. 4 ada prosa, yaitu cerita pendek tentang parade binatang. Pada halaman 92 ada aspek fonologi, yaitu membunyikan nama-nama binatang yang ada pada gambar. Yang kedua ada semantik, yaitu memahami makna kata kerja gerak seperti terbang, melompat, berenang, dan lain-lain. Yang ketiga ada pragmatik, yaitu anak disuruh untuk menirukan gerakan binatang. Pada halaman 93, aspek kajiannya yang pertama ada sintaksis, yaitu mempelajari struktur kalimat sederhana. Kuda laut berenang, kuda laut sebagai subjek dan berenang sebagai predikat. Lalat terbang, lalat sebagai subjek, terbang sebagai predikat. Laba-laba merayap, laba-laba sebagai subjek, merayap sebagai predikat. Yang kedua ada sosiolinguistik, di mana anak diajarkan tentang bahasa dalam lingkungannya, yaitu mengaitkan nama binatang dan kebiasaannya. Seperti contoh tadi, lalat terbang, kuda laut berenang, laba-laba merayap. Pada halaman 94 ada fonologi, yaitu pengenalan huruf kapital L. Yang kedua ada morfologi, yaitu membentuk suku kata. Morfologi mempelajari pembentukan kata dari suku kata, termasuk aspek kajian fonologi, yaitu reduplikasi karena ada pengulangan kata, yaitu dari laba menjadi laba-laba. Pada halaman 95, aspek kajiannya adalah fonologi, yaitu mengenali bunyi L dan penempatannya dalam kata, seperti pada kata lalat terbang dan ikan lele. Yang kedua ada sintaksis, mempelajari struktur kalimat sederhana atau klausa yang memiliki subjek dan predikat. Lalat terbang, lalat sebagai subjek, terbang sebagai predikat. Pada halaman 96, aspek kajiannya yaitu pragmatik, yaitu etika berkomunikasi sosial seperti meminta izin dan tidak menyela. Yang kedua ada psikolinguistik, proses berpikir dan berbahasa anak, menunjukkan hubungan antara pemikiran anak dengan respon verbal terhadap gambar. Di gambar ditunjukkan anak yang sedang bermain ular naga. Nah, gurunya menanyakan, apakah kalian pernah memainkan permainan ini? Kenapa disebut permainan ular naga? Pada halaman 97-99, aspek kajiannya yaitu pragmatik, di mana anak belajar bahasa sopan dan kerjasama saat bermain.
Yang kedua ada tata wacana, urutan cerita atau permainan, dan alur yang logis. Yang ketiga ada drama. Kenapa disebut drama? Karena anak bermain peran, ada yang menjadi kepala, ekor, badan, dan dialog pilihan antara lebah dan laba-laba. Pada halaman 100, aspek kajiannya yaitu fonologi. Fokus kajiannya yaitu irama dan intonasi puisi. Yang kedua ada pragmatik, etika berkomunikasi seperti menegakkan giliran, sopan saat bermain. Yang ketiga ada puisi, mengenal puisi anak sederhana. Puisi dengan rima dan irama memperkenalkan bentuk sastra lisan. Pada halaman 101, aspek kajiannya yaitu pragmatik, menyampaikan alasan. Siswa diberi pertanyaan, kenapa kalian memilih itu? Dan mereka akan menjawab dengan alasannya, mereka sendiri. Yang kedua ada tata wacana, yaitu urutan kejadian. Pada halaman ini ada urutan kejadiannya seperti pertama-tama, lalu, dan akhirnya yang menunjukkan alur kegiatan. Pada halaman 102 sampai 103 saya menemukan morfologi dan psikolinguistik. Morfologi. Kata mendorong dan menarik adalah contoh kata kerja yang dibentuk melalui proses morfologis aplikasi preplikasi, di mana awalan me ditambahkan kata dasar dorong dan tarik. Yang kedua ada psikolinguistik, mengenali konsep tindakan. Siswa disuruh untuk memilih mana gambar orang yang sedang mendorong dan mana gambar orang yang sedang menarik. Pada halaman 104, saya menemukan fonologi, pelafalan bunyi bahasa seperti la, li, lu, le, secara jelas dan teratur. Yang kedua ada morfologi, yaitu membentuk kata dari unit kecil bahasa. Contohnya dari suku kata la menjadi laba-laba, dari suku kata li menjadi lipan, dari suku kata le menjadi lele, dari suku kata lu menjadi luwak. Kajiannya yaitu prosa, mengenal cerita anak, mengenalkan struktur dan tokoh dalam cerita. Yang kedua ada pragmatik, yaitu membuat prediksi cerita, seperti menebak dan menjelaskan tindakan berdasarkan konteks narasi. Contohnya dalam halaman ini yaitu apa yang akan dilakukannya. Pada halaman 106 ada aspek kajian psikolinguistik, di mana anak menggambar benda yang ditemukan oleh tokoh. Yang kedua ada prosa, struktur cerita sederhana. Pada bagian ini ada sedikit cerita yang mengenalkan tokoh, masalah, dan menyelesaikan dalam cerita pendek. Pada halaman 107, aspek kajiannya yaitu fonologi, dan fokus kajiannya yaitu pelafalan kata sederhana. Contohnya, mengucapkan suku kata awal dan akhir dengan artikulasi yang benar, seperti kuda, kelapa, kaca, dan kita. Pada halaman 108, aspek kajiannya yaitu pragmatik. Fokus kajiannya ada bahasa untuk evaluasi diri. Jadi, anak diajarkan untuk menggunakan bahasa reflektif untuk mengkomunikasikan hasil belajar secara jujur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.